Misteri kerangka manusia yang ditemukan dalam mobil yang terparkir di asrama polisi Ujung Pangkah, Polres Gresik, Jawa Timur diduga merupakan orang dengan gangguan jiwa yang biasanya berkeliling di sekitaran polsek. Kapolres Gresik AKBP Rovan Richard Mahenu menyampaikan bahwa kerangka manusia yang ditemukan di dalam mobil anggota polisi yang terparkir di asrama polisi Polsek Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, berjenis kelamin laki-laki, usianya di atas 50 tahun. Mobil tersebut milik mantan Kanit Reskrim Polsek Ujung Pangkah, Aibda Yudi Setiawan, terparkir lama di asrama polisi dan sudah tidak terpakai. Korban diduga sudah berada di dalam mobil selama 5 hingga 6 bulan sehingga membusuk dan tinggal menyisakan kerangka. Hasil pemeriksaan sementara dari 2 spesialis forensik Polda Jatim dan RSUD Ibnu Sina menyebutkan bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan. Kerangka yang ditemukan lengkap, tidak ada benda yang melekat di tubuh. Sejumlah warga menduga kerangka tersebut adalah orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Karena sejak bulan Oktober lalu sudah tidak pernah terlihat berkeliling kampung, termasuk di area Polsek Ujung Pangkah. Meski sudah diketahui ciri-ciri korban, polisi masih melakukan tes DNA dan menunggu hasil lengkap identifikasi dari tim Lab 4 Polda Jatim. Agus Subianto yang menilai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sudah tidak lagi relevan. Beled itu butuh perubahan dan disesuaikan dengan perkembangan negara. Hal itu disampaikan Panglima TNI dalam rapat kerja di Komisi 1 DPR RI hari ini. Menurut Panglima TNI, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menjadi payung hukum TNI dalam menjalankan tugas dinilai sudah tidak lagi relevan dan perlu disesuaikan dalam menghadapi berbagai permasalahan serta dalam mengimplementasikan norma dasar kebijakan dan keputusan politik negara. Panglima TNI mengatakan perubahan di dalam Undang-Undang TNI penting untuk memperluas peran masing-masing matra. Ia menyebut peran itu berkonsep trimatra terpadu. Jenderal Agus Subianto menambahkan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang TNI juga perlu penyempurnaan. Terlebih yang berkaitan dengan tugas pokok prajurit sudah tidak sesuai. Lebih dari 20 tahun sejak Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI ditetapkan, belum pernah dilakukan revisi atau perubahan. Dalam menghadapi berbagai ancaman diharapkan TNI semakin responsif sesuai dinamika lingkungan strategis yang dihadapi. Beberapa perubahan yang akan dilaksanakan diantaranya memperluas peran masing-masing matra dalam konsep trimatra terpadu, memperkuat peran intelijen strategis dalam pengambilan keputusan militer dan kesiapan operasional, berbasis skenario ancaman global. Selain itu, ketentuan beberapa frase sudah tidak sesuai digunakan dan perlu adanya penyempurnaan editorial di berbagai pasal karena berkaitan erat dengan tugas pokok TNI. Pemirsa, terkait dengan kasus dugaan pencabulan begitu ya yang dilakukan oleh Kapolres Ngada nonaktif AKBP Fajar Widya Dharma Lukman Sumaatmaja ini saat ini tengah didalami, bahkan Kapolres nonaktif Ngada ini sudah diamankan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Mabes Polri, di mana AKBP Fajar diamankan karena diduga terlibat dalam kasus pencabulan anak di bawah umur. Oke, jadi kasusnya agak rumit ya Marcel ya, dan membuat masyarakat kecewa. Kemudian di Treskrimum Polda NTT mengaku saat ini sudah menerima surat dari Mabes Polri. Mereka akan langsung memeriksa beberapa orang saksi, termasuk di dalamnya adalah AKBP Fajar. Sampai saat ini pemirsa ada 9 saksi yang sudah diperiksa. Ternyata ada 3 korban, Marcel. Iya, seperti yang beredar ya sejauh ini 3 korban masih berusia anak semua pemirsa. Dan juga kalau melihat perkembangan dari kasus ini yang disampaikan oleh Lembaga Perlindungan Anak NTT, bahwa menurut data mereka ini ada 3 korban anak di bawah umur. Ada yang berumur 15 tahun, 13 tahun, bahkan masih ada yang 6 tahun ya. Aduh, miris dan sedih ya.
Dan juga ini mereka berdasarkan laporan mengalami kasus pelecehan di mana saat itu korban masih ada yang berusia 5 tahun juga dan periodenya ini dilakukan sekitar setahun yang lalu. Bagaimana kasus ini mulai terjadi ya? Jadi sudah terjadi 1 tahun yang lalu tapi baru terungkap sekarang pemirsa, sudah lama ternyata. Kemudian Lembaga Perlindungan Anak NTT menyatakan ketiga korban saat ini masih trauma. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.